CPNS Sartika dari Angkatan 17, Laser CPNS KDO Samarinda dengan NDH 16. Pada kesempatan ini, yang dibahas adalah pendalaman salah satu nilai aneka ASN unggul, yaitu komitmen mutu. Hal ini perlu menjadi perhatian sebab masih banyak ditemukan keluhan masyarakat atas buruknya layanan aparatur pemerintah. Misalnya, terkait dengan maraknya kasus korupsi. Ini mencerminkan penyelenggaraan pemerintah yang tidak efisien. Banyaknya program pembangunan sarana fisik yang terbengkalai sangat membuktikan ketidakefektifan roda pemerintahan. Ada juga kecenderungan pelaksanaan tugas yang lebih bersifat rule-driven atau sebatas menjalankan rutinitas kewajiban. Sebagai cerminan tidak ada kreativitas untuk melahirkan inovasi. Kemudian, ada pula banyaknya keluhan masyarakat karena merasa tidak puas atas mutu layanan aparatur. Ini menunjukkan penyelenggaraan layanan yang kurang bermutu. Nah, apa sih mutu itu? Konsep dasar dan pengertian mutu adalah tema sentral yang menjadi target capaian institusi di lingkungan pemerintahan. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan bisa melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi ukuran untuk capaian hasil kerja. Mutu juga dapat dijadikan sebagai alat pembeda atau alat pembanding dengan produk atau jasa sejenisnya yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing. Oleh karena itu, organisasi dituntut untuk menetapkan perencanaan mutu, termasuk membuat standar mutu, mulai dari mutu input, proses, sampai hasil, yang akan menjadi pedoman dalam proses implementasi sampai ke pengawasan dan perbaikan mutu. Konsep utama yang perlu diperhatikan dalam menjalankan komitmen terhadap mutu adalah efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Yang pertama adalah efektivitas. Efektivitas organisasi tidak hanya diukur dari performa untuk mencapai target rencana, mutu, kuantitas, ketepatan waktu, dan alokasi sumber daya, melainkan juga diukur dari kepuasan dan terpenuhinya kebutuhan pelanggan. Efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Efisiensi diukur dari ketepatan realisasi, penggunaan sumber daya, dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga dapat diketahui ada atau tidak adanya pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Karakteristik ideal dari tindakan yang efektif dan efisien antara lain penghematan, ketercapaian target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan, pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat, serta terciptanya kepuasan semua pihak, pimpinan, pelanggan, masyarakat, dan pegawai itu sendiri. Faktor ketiga yang terpenting dalam urusan mutu adalah inovasi. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Proses inovasi dapat terjadi secara perlahan atau evolusioner, atau bisa juga dengan cepat, yang bersifat revolusioner. Hal ini bergantung pada kecepatan proses berpikir, ketersediaan sarana pendukung, kelancaran proses implementasi, dan keberanian untuk mengungkapkan inovasi tersebut. Inovasi dilandasi oleh keberanian untuk berinisiatif, menampilkan kreativitas, sehingga inovasi akan menjadi faktor yang membuat organisasi tumbuh, berubah, berkembang, dan berhasil. Inovasi akan menjadi salah satu kekuatan organisasi untuk memenangkan persaingan. Inovasi lahir dari imajinasi pemikiran orang-orang kreatif. Lahirnya kreativitas didorong oleh munculnya ide atau gagasan baru untuk keluar dari rutinitas yang membosankan. Munculnya ide atau gagasan baru, kreativitas, dan inovasi dilatar belakangi oleh semangat belajar yang tidak pernah pudar, yang dijalani dalam proses pembelajaran secara berkelanjutan. Gagasan kreatif yang lahir dari hasil pemikiran individu akan mendorong munculnya berbagai prakarsa sehingga dapat memperkaya program kerja dan memunculkan diferensiasi produk jasa seiring dengan berkembangnya tuntutan kebutuhan pelanggan. Berikut adalah metode perbaikan mutu yang terdiri dari plan, do, check, act. Plan atau perencanaan. Isinya mengidentifikasi dan menetapkan prioritas peluang perbaikan kualitas dari permasalahan yang sedang dihadapi. Do, melaksanakan. Dalam tahap ini, rencana aksi yang sudah disusun harus dijalankan secara konsisten oleh semua orang, didukung dengan dokumentasi yang baik. Check atau pemeriksaan. Di tahap ini, digunakan untuk memeriksa apakah rencana aksi yang sudah dilakukan telah berjalan dengan semestinya.
apakah target dan ukuran keberhasilannya telah ditetapkan dapat dicapai. Terakhir adalah act, yaitu melakukan tindakan atau keputusan yang perlu diambil sebagai tindak lanjut dari tahap check. Ada 3 keputusan terhadap hasil pemeriksaan, yaitu adopt atau adopsi. Jika hasil dari pelaksanaan rencana aksi terbukti mampu mencapai hasil yang direncanakan, maka solusi yang sudah dilakukan perlu diadopsi. Kedua, adapt atau adaptasi. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa solusi untuk memecahkan masalah kurang berjalan dengan baik, maka diperlukan adaptasi dengan melakukan beberapa penyesuaian terhadap kegiatan yang sudah direncanakan. Terakhir adalah abandon atau membatalkan atau mengabaikan saja solusi yang dilakukan yang ternyata tidak menghasilkan perbaikan yang diharapkan, maka organisasi dapat membatalkan solusi tersebut. Komitmen mutu penting bagi ASN, sebab ini mendukung fungsi pelayanan publik. Dalam melayani publik, kegiatan dibuat bermutu dengan maksud memenuhi kebutuhan masyarakat, dan lebih baik lagi jika melebihi ekspektasi masyarakat. Sehingga, yang diharapkan adalah kepuasan terhadap kinerja ASN dalam melayani masyarakat. Kiat-kiat menjadi ASN dengan komitmen mutu tinggi antara lain, menyiapkan diri dengan SOP dalam bekerja agar efisien, memanfaatkan sumber daya dengan cermat, hemat, dan tepat guna, mempunyai sistem kontrol dan penilaian dari publik agar pelayanan efektif bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Yang terakhir, selalu menggunakan daya kritis dalam memperbaiki alur kinerja secara inovatif dan kreatif untuk menghadapi kebutuhan baru dalam masyarakat. Demikian pendalaman saya atas materi komitmen mutu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.